naik pesawat besar aja. Oke, iya. Mimpinya anak kecil ya. Iya, benar. Iya, saya bilang, mama saya pengen naik pesawat gede kayak gitu tuh, pesawatnya tingkat. Iya, benar. Terus kata mama, ya udah berdoa aja, siapa tahu Tuhan kasih gitu. Ternyata beneran dikasih, tapi dari atletik ternyata. Karena saya adalah sprinter yang jarang sekali kalah. Hampir selama 6 tahun saya mempertahankan gelar saya tidak pernah kalah. If you wanna cry, cry now. But remember, you must learn to lose before you win. Terus saya kayak, apa? Saya harus belajar untuk kalah. Buat apa itu dipelajari kalah? Aku gitu ya? Gak mau. Iya, saya sempet, aku nggak mau kalah. Ada cerita para puan. Ini sebenarnya memang cita, ya kalau tadi kakak cerita kan ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang dicita-citakan dari awal ya. Cita-citanya apa kak? Antropolog? Namanya kecil dulu pengennya jadi dokter dong. Oh iya. Kalau nggak dokter sarjana hukum gitu kan tulisannya. Jadi dokter, tapi kalau jadi antropolog itu baru SMA sih kepikiran. Karena om saya antropolog dulu. Om saya, keluarga besar saya rata-rata antropolog. Terus karena sesuatu dan lain hal saya nggak bisa menyelesaikan antropolog saya di salah satu universitas negeri, jadi saya pindah ke hukum. Jemplangnya jauh. Jemplangnya jauh, tapi nggak sampai di situ aja. Ternyata begitu di hukum, kalau hukum itu kan sebenarnya bisa ya. Ada yang searah sama antropologi. Jadi kita bisa ambil perdata atau hukum adat waktu itu. Oke. Ternyata nggak nyantol dua-duanya. Nyantolnya ke hukum perang, humanitarian law. Kaget kan? Wow. Begitu humanitarian law, posisinya waktu saya skripsi saya sudah bekerja di perusahaan ini di BUMN. Ternyata skripsinya tentang strategi dan penyediaan alat perang. Jomplang lagi sama rumah kerjanya udah beda lagi. Wow. Lompat-lompat gitu. Jadi ternyata begitu di kantor dikasih sama hukum, tapi lebih ke hubungan industrial dan perusahaan. Memang masih saya pakai hukum humaniternya, tapi nggak se ini dulu ya, nggak seaktif dulu ya. Kalau dulu aktif sekali, ada apa-apa, kita ikut nyari gitu. Iya. Hubungan industrial sama hukum perusahaan aja sih. Itu sebenarnya kalau keluarga tuh gimana sih kak? Kalau misalnya keluargaku tuh ketika misalnya pindah-pindah kuliah tuh kan pasti muncul banyak pertanyaan gitu ya. Kenapa berhenti? Kenapa nggak dikelarin? Oke, terus kok kamu ngambilnya sekarang misalnya jurusan yang berbeda? Sempat ada diskusi kayak gitu nggak sih kak di rumah? Kalau diskusi ada, tapi untungnya saya punya orang tua yang dua-duanya melek pendidikan ya. Jadi ketika mereka tanya, kenapa kamu memilih pindah dan tidak meneruskan, dan ketika saya menjelaskan alasannya menurut mereka reasonable, ya mereka bilang it's okay. It's okay. Karena waktu itu memang saya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jadi ketika saya memutuskan untuk pindah ke hukum, papa sama mama saya ya nggak apa-apa, tapi selesaikan ya, berusahalah untuk selesai gitu. Karena kamu dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang nggak sama nih, gitu, akan lebih berat gitu. Tapi kalau kamu memang mau pindah ya nggak apa-apa. Ya untungnya dua-duanya sih mensupport sih. Ini kan pada saat nih kali kawan puan biar dapat konteks pertanyaan ya. Ketika kita lagi interview nih, lagi ngobrol sama Kak Serafi, lagi keluar berita sebetulnya bahwa Gracia Poli itu udah resmi pensiun, kan gitu ya Kak ya. Jadi penasaran sebetulnya, Kak Serafi sendiri itu apa betul waktu itu sempat beberapa kali mau pensiun tapi batal gitu? Betul, harusnya saya pensiun pertama itu malah pengen di 2016. Oh, malah di 2016. Apa sih Kak sebenarnya pertimbangan kalau buat atlet gitu ya, pertimbangan pensiun atau tidak, kapan itu apa ya Kak? Kalau di 2016 itu saya memutuskan pensiun karena cedera. Oh, cedera apa Kak? Boleh cerita dikit nggak sih? Sempat tadi kan saya peradangan juga ya. Saya waktu itu peradangan hamstring dan tulang belakang. Gitu. Jadi ya itu ya, ada masa orang di atas, ada masa orang ada di titik terbawah. Titik terendah saya tuh di 2016 ketika saya memutuskan
ternyata tidak jadi pensiun dan harus melakukan rehabilitasi total, itu titik terberat. Karena kenapa? Salah satu konsultan rehab saya dari Australia itu datang, saya nangis nih 2016 karena saya harus menyerahkan gelar saya ke teman satu daerah saya, which is sebenarnya saya bangga karena dia bisa mempertahankan gelar itu tetap ada di Jawa Timur. Tapi di satu sisi saya merasa kecewa dengan diri saya. Kenapa saya harus memutuskan rehabilitasi total tepat di saat saya sebenarnya bisa mempertahankan gelar saya waktu itu. Dan itu merupakan pilihan yang sulit karena menurut dokter, kalau kamu memaksakan diri, ini karir terakhir dulu. Tapi hasil berembuk dengan dokter, lalu konsultan rehab kami dari Australia, dan semua orang yang mendukung saya, mereka satu suara. It's okay, nggak apa-apa kamu korbanin gelar kamu hari ini, tapi ayo rehabilitasi total 1 kali pon lagi. Capek saya Pak, jadi sempat ada pergulatan batin juga di hari itu gitu. Tapi memang saya kalau mau ngomongin itu saya suka sedih ya, karena semacam saya flashback itu adalah pendewasaan. Itu adalah momen di mana saya didewasakan di lintasan. Momen ketika saya harus berhadapan pertama kali dengan yang namanya kekalahan. Karena saya adalah sprinter yang jarang sekali kalah. Hampir selama 6 tahun saya mempertahankan gelar saya tidak pernah kalah. Jadi ketika di PON itu saya harus berangkat, saya harus masuk ke final. Konsultan Australia saya pegang tangan saya dan dia bilang gini, if you wanna cry, cry now. But remember, you must learn to lose before you win. Terus saya kayak, apa? Saya harus belajar untuk kalah. Buat apa itu dipelajari kalah? Aku gitu ya? Gak mau. Ya, saya sempat, aku nggak mau kalah. Saya menyampaikan itu. I don't want to lose, coach. I already give everything for athletic. Jadi saya mau menang. Dia bilang, nggak bisa. Kamu tidak bisa. Kamu harus menerima kalau kamu harus belajar untuk kalah. Karena di dalam hidup, tidak semua orang bisa menang sampai akhir. Sometimes you must be lose. Untuk mendewasakan dirimu di lintasan. Dari situ tuh kayak, awalnya saya nggak paham ya. Tapi ketika saya kalah dan saya nangis di ujung lintasan, saya sadar, gelar saya ini nggak bisa selamanya saya pegang. Ada masanya. Tapi di titik terendah itu saya tahu siapa orang-orang terbaik di samping saya. Gitu. Siapa orang-orang yang mendampingi saya sampai PON 2021 kemarin tuh emang luar biasa pendewasaan selama 7 tahun di lintasan. Saya pikir awalnya saya sudah cukup dewasa di lintasan, ternyata enggak. Ternyata saya didewasakan selama 7 tahun terakhir sebelum saya memutuskan karir saya untuk pensiun. Dan itu kayak amazing ya, buat saya tuh life journey yang gak akan saya lupa sampai. Jadi kalau orang tanya, apa momen terindah yang gak akan kamu lupa? 2011 ketika saya menang SEA Games dan 2016 ketika saya kalah. Itu adalah 2 momen yang gak akan saya lupa sampai hari ini. Kalau hari itu saya tidak disarankan untuk kalah, saya nggak tahu saya jadi Serafil seperti apa hari ini. Dulu saya tuh masih takut kalau ngomong ini. Tapi mungkin saya nggak pernah ada di posisinya Kak Serafi ya, yang sebenarnya pertaruhannya itu adalah gelar sebesar itu gitu ya. Itu kan ada satu titik emang nggak tercerna ya Kak. Tapi kan kakak aku ngeliatnya kakak punya keberanian yang luar biasa loh buat mengambil keputusan itu, yang misalnya kayak tadi juga mau pensiun, nyaris pensiun karena cedera, tapi akhirnya push through, rehab, meskipun itu pasti nggak enak gitu ya Kak ya, tapi akhirnya bisa lewat gitu, bertanding lagi. Wow, kakak akhirnya bercerita ke siapa aja Kak soal pengalaman kayak gini? Jatuh itu nggak apa-apa gitu. Ke junior mereka udah nyampe titik itu belum tuh Kak? Jadi saya juga melewati rehab itu nggak segampang ya udah rehab itu enggak. Jadi ada prosesnya juga. Ketika saya udah siap secara fisik, sudah siap untuk berlomba, di 2018 itu saya kejatuhan besi 120 kilo. Waktu saya squat, yang menurut dokter tuh kalau dokter melihat videonya, lu harusnya mati nih, lu harusnya mati. Karena jatuhnya tuh salah. Tapi mungkin Tuhan masih sayang ya sama saya. Tapi itu bargaining tuh. Di situ makanya saya bilang, 7 tahun terakhir ini emang benar-benar Tuhan tuh mendewasakan dengan caranya. Nggak hanya secara mindset saya sebagai seorang atlet, tapi juga mindset saya sebagai seorang manusia nih. Bahwa saya diajarkan bahwa kamu hidup
itu kamu punya Tuhan nih. Kamu harus bersandar sama aku nih Tuhan. Kamu nggak bisa nih hidup ala kadarnya, nggak boleh. Kamu nggak bisa nih menurut pengertianmu manusia, aku nggak mau. Kamu harus hidup seperti apa yang aku mau. Itu yang saya pelajari banget. Saya tidak sedang mengkuliahi siapapun, tapi itu yang pengalaman hidup saya pengen saya share gitu. Jadi kayak ketika saya jatuh di 2018, pada saat itu posisi saya siap untuk bertanding. Siap untuk comeback. Di 2018 saya harus di 2018 September itu saya harus kejatuhan barbel 120 kilo pada saat squat. Jadi bentuk badan saya kayak gunting. Jatuh. Itu saya jatuh, saya dibawa lari ke rumah sakit, saya masih bisa telepon dokter saya ketawa-ketawa, dokter saya jatuh 120 kilo. Jadi dokter saya mikirnya gini, oh ya udah pulang aja, besok aja baru ke rumah sakit. Dokternya tuh nggak notice. Karena ketawa-ketawa ya. Nggak bisa jalan. Tapi saya menghadapi jatuhnya itu setenang itu. Saya malah yang ngarahin orang yang angkat saya. Jadi saya ngarahin kayak, saya nggak bisa gini ya, saya bisa gini. Padahal normalnya menurut dokter dan suster-suster juga gini, Mbak ini kalau orang beneran udah pingsan, Mbak, udah nangis, Mbak, kamu malah nyarahin kita, kamu malah kasih tahu kita titik mana yang sakit gitu. Kalau lihat videonya lu mati gitu. Jadi pas dokter saya ditelepon, dokter saya lari ke rumah sakit, dia langsung pegang kepala. Dia sampai periksa alat vital semua. Wah gila. Oke, kita CT scan lengkap. Waktu itu saya harus foto toraks dan lain-lain. Normalnya itu patah atau retak. Tapi puji Tuhannya tidak ada retakan. Tidak ada retakan di sumsum tulang, tidak ada retakan di tulang otak, tidak ada retakan dimanapun. Dan itu saya merasa, wah gila Tuhan baik banget. Itu saya harus tidur di atas papan triplek selama 8 hari. Karena nggak boleh. Ya, 8 hari. Jadi ini tuh luka. Dan saya nggak biasa orang yang biasanya aktif lalu harus tidur dengan pampers. Itu kan nggak enak banget ya, tapi dengan orang ngomong pampers tuh kan kita malu sebenarnya. Iya, betul. Iya, malu sekali waktu itu. Tapi ya 8 hari saya harus seperti itu. Di hari ke-9 saya sudah boleh latihan jalan. Tapi dokter bilang gini, kamu jatuhnya di September nih, kamu baru bisa lari Januari, dokternya bilang. Saya bilang gini, nggak bisa Januari, 3 bulan lagi udah harus lari, karena Maret saya harus kualifikasi PON, saya malah bergening sama dokternya, gila kamu dokternya, gila ya nggak bisa, ini saraf mungkin, udah gini aja, deal-dealan deh, kalau Januari nggak bisa, kalau masih Januari saya baru lari, saya pensiun sekarang, nggak usah deh pon-ponan, berhenti. Kasih saya 3 bulan nih sama. Jadi waktu itu konsultan rehab saya datang. Dia bilang, kamu mau apa? Saya bilang 3 bulan. Saya cuma mau rehab 3 bulan. Habis itu saya harus kompetisi di April. Saya bilang. Kompetisi di April saya harus ikut. Karena itu kompetisi kualifikasi PON pertama saya harus lolos. Karena dia tahu saya tipikal keras. Saya tuh terbiasa apa yang saya omongin akan saya kejar. Ya. Jadi dia malah nasehatin dokter. Dia bilang, udah anak ini urusan saya. Karena saya lebih tahu tipikalnya dia. Biarin aja dia ngomong seenak udelnya dia aja dulu deh. Seenak dia deh ngomongnya gitu. Nanti sisanya saya yang ngurusin dia. Iya. Tapi ya itu ya, mungkin karena saya sudah pernah merasakan sakit yang lebih sakit dari itu. Jadi buat saya itu nggak ada apa-apanya. Even kalau orang lihat videonya gila nih manusia ini cacat seumur hidup. Jadi hari ke-9 saya belajar jalan, hari ke-10 saya keluar rumah sakit, hari 11 saya pakai brace, saya nyetir sendiri ke tempat latihan. Saya rehab. Walaupun saya hari pertama saya masuk ke rehab itu saya cuma belajar jalan. Puji Tuhan 3 bulan setelahnya saya sudah lari di air. Di bulan Desember saya sudah lompat di pasir pantai. Saya sudah lari di pantai. Januari saya sudah turun ke lintasan. April saya sudah kompetisi pertama, menang dan langsung lolos limit PON pertama kali. Dan satu-satunya sprinter putri Jawa Timur yang lolos limit PON kemarin. Kak, sebentar Kak. Aduh, Kak, itu kayak ada kompetisi melawan keterbatasan diri juga ya Kak? Tapi kayaknya di momen-momen tertentu jadinya, kalau tadi Kak Serafi cerita, akhirnya belajar humbleness juga ya? Maksudnya, kayak tadi gitu kan, yang tadinya sangat kuat, sangat berprestasi, pakai popok misalnya, itu kan ada hal yang sangat memalukan gitu. Tapi, wow, aku itu perbedaannya mungkin antara atlet dengan orang biasa ya Kak. Ada, iya ya.
competitiveness diri. Setiap kali ada halangan, ada halang rintang, tuh udah ada halang rintang emang harus, gimana caranya harus dilewatin. Break the boundary ya. Ya. Harus jadi limitless kalau saya bilang. Tapi kembali lagi nih, kalau orang lihat kayak, enak ya ternyata ceritanya bisa sampai gitu, enggak. Karena setiap hari saya lewati dengan tangisan. Karena kan bangun aja saya sakit. Nyetir aja terlalu lama saya sakit gitu kan. Tapi ketika saya lolos hari itu, lolos limit hari itu dan saya bisa lari, itu ada pride tersendiri bahwa wah ternyata aku mampu gitu loh. Oh ternyata aku bisa gitu. Dan posisi saya hari itu saya memang tidak bisa menyerah karena saya sedang melit tim. Karena posisi saya senior sendiri kan di tim putri waktu itu. Di tim putri Jawa Timur saya posisinya adalah senior yang paling senior mengayomi adik-adik saya. Itu dengan maksud betul, dengan maksud saya harus mempersiapkan mereka untuk menerima tongkat estafet dari saya ke mereka. Bahwa ini loh Mbak Ser, kalau di sini saya dipanggil Mbak Ser. Mbak Ser sebentar lagi akan menyerahkan tongkat estafet ke kalian ini. Ini merupakan pon terakhir. Jadi saya pengen pon terakhir itu jadi hal yang paling indah buat adik-adik saya. Gak hanya untuk saya nggak mau. Tapi saya harus bikin mereka merasa happy saya ada di dalam tim. Saya juga pengen mereka punya sesuatu yang indah dibawa pulang ke rumah sebagai sebuah cerita. Dan puji Tuhan, kayak pon kemarin tuh saya dikasih banyak hal ya. Nama saya disebut sama Pak Jokowi tanpa saya tahu waktu itu wah gila keren banget. Tuhan jawab doa saya untuk lari di Papua tepat di akhir karir saya. Gitu. Saya bisa pulang ke Papua, keluarga saya bisa nonton saya kompetisi. Jadi kalau saya ngomong pon terakhir itu sedih banget karena Tuhan kasih semua lebih-lebih dari yang saya pikirkan. Wow, Kak, bahwa Kakak bercerita semua itu dilakukan malah Kakak menyebut bahwa itu juga bahkan buat adik-adik bisa merasakan, wow, itu luar biasa banget sih. Adik-adik itu tahu nggak sih, Kak, apa yang Kakak lalui, bahwa maunya itu buat adik-adik itu juga bisa merasakan. Mereka tahu nggak sih, Kak? Kakak pernah cerita? Saya kalau cerita enggak, tapi saya lebih ke melakukan apa yang bisa saya lakukan. Karena kalau kita cerita doang nggak bisa. Kalau di dalam sebuah tim kita nggak bisa hanya cerita, tapi kita harus melakukan. Karena saya adalah senior, saya harus melakukan dulu. Saya harus bisa membuktikan ke adik-adik saya, kakaknya nih lo mampu. Kalau kakaknya mampu, adiknya juga pasti bisa mampu. Itu yang saya tanamkan sampai hari ini ke junior-junior saya. Kalau Mbak Ser mampu sampai hari ini, kalian jauh akan lebih mampu dari saya. Karena kalian lebih baik dari saya sebenarnya. Ya itu, kadang mereka anggap angin lalu. Tapi ketika kita bisa melakukan bersama-sama di dalam satu tim, mengajarkan secara langsung, memeluk, memberitahu secara langsung, itu engage-nya jauh lebih beda. Kita terkoneksinya beda. Karena saya kan sama adik saya ini bukan baru ya. Ada beberapa yang sudah sama saya dari PON 2008. Ada yang sudah sama-sama saya sejak PON 2012. Jadi kita sudah lama sama-sama. Jadi ketika kita mau mengakhiri karir secara bersama, itu juga kayak, wah gila, keren lah. Saya punya tim yang luar biasa hari itu. Wow, mereka bagian dari support system yang tadi Kak Serafi sebut, atau sebetulnya di support system yang tadi Kakak sempat bilang di awal ya, 2016, ada orang-orang lain juga? Keluarga atau bisa Kakak sebut nggak mungkin siapa-siapa aja? Kalau di 2006 itu of course keluarga, ada papa, mama, ada adik saya, lalu ada Koni Jatim. Waktu itu saya masih in touch sekali dengan Pak Erlangga, ketua umum kami, ada Pak Ibak, terus habis itu ada Russell, konsultan rehab saya, itu orang yang buat saya berjasa sekali, yang membuat saya berani mengambil resiko untuk rehab total. Terus ada juga Pak Riswanto, pelatih saya yang menangani saya dari setelah 2016. Terus kalau ditanya apakah di dalam tim itu ada juga support system, of course. Di dalam tim itu kita satu support system. Jadi saya membiasakan diri saya untuk, saya nggak boleh nyerah, karena kalau saya nyerah adik saya akan nyerah. Itu tadi berpura-pura berani untuk jadi berani. Sebenarnya saya nggak berani-berani banget jadi jenderal lintasan, enggak. Apalagi saya ada di posisi senior sendiri. Kita pasti kalau mau melangkah, kita akan mikir nih, salah apa enggak langkahku. Itu yang membuat saya sangat hati-hati dalam langkah. Ya itu tadi pura-pura berani, karena namanya jenderal mau masuk medan perang ya, mau nggak mau dia kan harus berani dulu. Baru adik-adiknya akan berani. Kalau saya worry, kalau saya khawatir,
saya nggak bisa bawa tim saya. Nah itu nggak enaknya jadi senior. Ketika kita jadi senior, secara ego harus saya turunkan serendah-rendahnya. Turunkan yang paling bawah dari junior saya harus belajar mendengar. Itu sulit sekali untuk mendengar apa mau junior saya. Apa mau adik saya itu kayak, aku ini juga mau lari 100, tapi aku juga punya tim kayak gitu. Itu complicated. As a senior sebenarnya saya punya pilihan untuk mengabaikan mereka bisa. Karena saya senior, saya punya pride. Saya pernah juara, saya bisa menjual itu. Betul. Tapi buat saya itu nggak membangun siapapun, karena di dalam tim ketika kita berlari bersama itu bukan tentang siapa yang cepat sebenarnya, tapi siapa yang mau menerima adiknya, siapa yang mau menerima temannya, berbesar hati menerima kekurangan, terus bukan memuji kelebihan tapi lebih ke mengapresiasi kelebihan mereka, ya itu jadi fondasi utama dalam sebuah tim. Dan itu saya belajar sekali untuk gimana caranya menurunkan ego saya nih paling bawah untuk duduk sejajar sama adik-adik saya, untuk ngomong sama adik-adik saya itu harus sejajar. Even saya senior, saya nggak bisa seperti itu. Itu saya sebenarnya jadi nasihat oke juga nih buat leadership ya. Ya seperti itu lah. Harus berdiri sama tinggi kan, harus berdiri sama rendah juga. Harus mau mendengarkan juga ya kayak. Yang susah kan mendengarkan. Apalagi kita perempuan kan emosi diduluin ya. Saya jujur aja, saya juga sometimes kalau dalam kondisi yang hektik sekali tuh mulut terusnya udah pengen keluar aja gitu. Tapi di situ saya belajar sih untuk saya nggak boleh nih mengontrol itu. Ternyata ketika saya marah dan saya mengeluarkan kata ternyata menyakiti orang banyak. Dari situ saya belajar untuk ketika saya marah saya harus tenang dulu, saya harus diam, saya harus mikir dulu nih. Nggak semua hal itu kan salah orang lain. Sometimes saya harus mengevaluasi diri saya dulu baru nih saya bisa tahu saya harus apa untuk orang lain. Gitu. Itu saya belajar juga sih. Setelah semua nih Kak, semua yang udah Kak Serafi lalui ya, masih ada life goals nggak sih Kak yang mau dicapai? Kalau kemarin di lintasan saya rasa cukup ya. Maksudnya semua sudah saya lakukan, semua sudah, hasilnya juga sudah saya dapatkan. Kalau sekarang life goals-nya lebih ke kantor, karir di kantor sih. Untuk membalas kebaikan kantor saya ya, karena selama saya memutuskan masih jadi atlet, kantor saya itu support banget. Karena salah satunya kan kami bekerja secara sistem ya. Semuanya bisa kami kerjakan lewat HP, lewat laptop gitu. Dan saya tidak pernah digupuhi istilahnya. Tidak pernah dirongkrong untuk suatu pekerjaan. Yang penting pekerjaan saya selesai ya sudah, saya boleh berkompetisi. Jadi sekarang tuh kayak saya mau payback juga nih untuk kantor. Kalau saya bisa jadi atlet di lintasan, berarti saya juga bisa jadi pegawai yang baik di kantor gitu. Cool. Kak Serafi, ada pesan nggak buat kawan puan yang mungkin merasakan juga ya kayak mau stop trying, mau stop fighting gitu ya, atau dia lagi bertimbang memilih karirnya kali gitu, atau lagi sakit dan lagi berusaha pulih lagi, mungkin juga sakitnya pakai tanda kutip gitu ya Kak ya. Mungkin mentalnya, hubungannya, tapi mereka udah nyaris mau nyerah gitu. Mungkin ada pesan nggak sih buat para puan yang ada di luar sana supaya mereka fokus juga sama kemampuan yang dimiliki, ada nggak Kak? Ketahui bahwa kamu itu berarti. Ketahui bahwa kamu tuh diciptakan unik dan nggak sama dengan semua orang. Insecure itu normal. Gagal itu harus. Kenapa? Dengan itu kan kamu tahu bahwa nobody perfect, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi dengan ketidaksempurnaan itu, kita bisa belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua orang itu layak dan bisa diterima. Keunikanmu itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Kegagalanmu tidak selalu artinya akan fail terus, enggak. Tapi gagal itu sebenarnya sebuah pembelajaran untuk langkahmu berikutnya untuk menuju ke kesuksesan. Wow, cool banget. Terima kasih banyak ya Kak Serafi. Justru kita juga tidak menyangka bahwa ceritanya Kak Serafi itu malah sangat insightful-nya tuh di hal-hal yang mengenali kemampuan diri, keluar dari nyaris putus asa gitu ya, tapi bisa keluar. Jadi terima kasih banyak ya Kak Serafi buat semua insight-nya, semua ceritanya, itu inspiring banget. Kawan puan, terima kasih banyak ya udah menyimak podcast Cerita Para Puan kali ini bersama Serafi Unani.
Ada 3 poin yang sebenarnya bisa kita ambil nih dari obrolan-obrolan bersama Kak Serafi. Yang pertama, pura-pura berani. Pura-pura berani itu ternyata bisa membukakan jalan menuju keberanian yang sesungguhnya. Dengan pura-pura berani, kita malah bisa jadi mengenal diri kita lebih baik. Yang kedua, dalam hidup tidak ada orang yang akan selamanya menang. Itu udah dibuktikan sama Kak Serafi. Kata Kak Serafi, mau tidak mau, kita juga harus bisa siap kalah. Yang ketiga, ketahuilah bahwa kamu itu unik. Insecurity itu normal. Gagal itu harus. Dan tidak ada orang yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan malah bisa membentuk kekuatan yang tidak terkalahkan. Sekali lagi terima kasih sudah nyimak cerita para puan kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tapi jangan lupa tinggalkan komen biar bisa dibaca Kak Serafi. Like juga video ini dan subscribe YouTube channel Cerita Para Puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, dadah!